Dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1 Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hangat di pikiran kita tentang bagaimana kita melihat debat tadi malam paslon Anies Baswedan Caimin, Pak Prabowo, Mas Gibran, juga Ganjar dan Pak Mahfud. Tadi malam telah melaksanakan tugas terakhirnya untuk melaksanakan debat, sehingga masyarakat Indonesia bisa menentukan pilihan siapakah yang nanti dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Oke, kita ikuti sedikit ya tentang bagaimana kita menganalisa sebuah debat. Tentu aja kita lihat sehingga kita bisa mengambil kesimpulan mereka yang terhebat, tercerdik bagaimana, karena pada dasarnya debat yang menilai bukan pengamat tetapi adalah hasil yang menilai masyarakat kita semua. Oke, kita ikuti closing Pak Ganjar sama Pak Prabowo yang di dalam debat tadi malam. Oke, kita ikuti sekarang. Lima tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1 Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Keinginan kita adalah untuk berbuat yang terbaik, dan kami selalu berjuang untuk yang terbaik. Oke, itulah sedikit sekali ya potongan debat. Kita analisa Pak Ganjar dulu ya. Yang mana Pak Ganjar ini dalam closingnya masih mengungkit masalah rekam jejak ya, rekam jejak HAM, koruptor dan lain sebagainya. Dan ini mengutip salah satu materi debat ketika Pak Jokowi menghadapi Pak Prabowo di 2019. Ini yang dikutip oleh Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo. Kita lihat apa maksud dan tujuannya. Yang jelas maksud dan tujuannya Pak Ganjar ini adalah sengaja memang untuk memberikan membenturkan pertanyaan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, sehingga dengan itu harapan masyarakat untuk mengingat kembali masyarakat agar tidak milih Pak Prabowo. Ya, ini kalau menurut saya ini sebenarnya closingnya Pak Ganjar kurang cerdik ya. Di akhir-akhir seperti ini mestinya harus kita membuat kalimat-kalimat simpati. Sudah tidak ada itu penyerangan sebenarnya. Jadi kita gagasan dan sebagainya. Nah, oke, ini kembali kepada Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo dengan sifat kenegarawan, seorang negarawan sejati, maka memang beliau ini kan mantan tentara, jadi yang namanya pontang-panting itu sudah biasa ya. Dan ini mau minta maaf kepada kedua paslon, barangkali ada kesalahan yang kurang berkenan, dan tentu saja yang baik akan dipakai,
dan tidak akan dan merangkul semua bahwa kita adalah presiden dari masyarakat seluruh rakyat Indonesia, baik yang tidak percaya pada Pak Prabowo maupun yang percaya, semua adalah rakyat kita. Nah, inilah kehebatan Pak Prabowo timnya. Dengan simpati, dan tentu saja masyarakat akan terharu mendengarkan kalimat-kalimat Pak Prabowo dengan begitu sangat menyentuh ya. Selama ini dihujat oleh kedua paslon, tapi closingnya ini sangat luar biasa. Jadi ini ya mungkin ya berkat timnya yang bagus. Memang kerja tim itu harus kita tidak mengedepankan semua itu dengan main okol ya, main okol atau dengan umpat-umpatan yang keras. Kalau kita melihat budaya kita orang Indonesia itu memang tidak suka dengan pembicaraan kasar. Jadi di sini kita kelihatan Pak Prabowo walaupun temperamen, tetapi sebenarnya hatinya sangat halus. Dia tidak munafik, artinya dia itu betul-betul apa yang diucapkan itulah yang ada di dalam hatinya. Jadi tidak mau bersandiwara, memang tidak ahli dalam bicara debat, tetapi mereka punya jiwa besar dan minta maaf kepada kedua paslon. Ini yang sangat saya acungi jempol sebagai masyarakat paling bawah ya. Tentu saja ini sangat hebat sekali. Nah, kembali kepada Pak Ganjar. Saya memang sengaja menganalisa dua ini aja dulu karena Pak Ganjar ini timnya kurang cerdik ya. Saya bilang kurang cerdik. Jadi di akhir seperti ini sudah tidaklah zaman untuk menyerang, itu sudah nggak cocok. Ya, di sini masyarakat akan melihat ketulusan. Bukan adu bahasa dan kata-kata kalimat indah. Ini ketulusan. Jadi masyarakat sekarang kan sudah paham ya tentang bagaimana saya berbicara dengan mengolah kata yang bagaimanapun. Sekarang masyarakat itu pintar, ketulusan, jadi tidak bisa ditipu. Oleh karena itu memang di sini ya timnya yang kurang cerdik. Ya saya bilang ini kurang cerdik. Mestinya kita juga kan urutan ketiga, mestinya kan juga minta maaf kembali kepada Pak Prabowo sehingga simpati ini ada. Ingat, permintaan maaf ini adalah sebuah budaya Indonesia yang mereka adopt asor. Disitulah budaya sejati Indonesia. Kalau kita itu berhadapan dengan orang, ketika kita mau berpisah, kita mengucapkan mohon maaf. Dan siapa yang sering minta maaf itu orang yang sangat mulia, orang yang sangat baik, itu loh. Nah, di sini saya sampaikan bahwa timnya Pak Prabowo itu lebih cerdik daripada timnya Pak Ganjar Pranowo. Karena sudah mau pulang, kita sudah masih menyerang gitu loh. Kalau Pak Prabowo tidak, negarawan sudah kelihatan bahwa minta maaf pada selama ini dan yang baik kita pakai. Nah, ini yang luar biasa. Dan Pak Ganjar masih menyerang, mengingat HAM, koruptor. Nah, padahal selama ini ya menurut sepengetahuan saya, Pak, kalau bilang koruptor itu Pak Prabowo itu belum pernah dipanggil KPK. Kalau menurut saya seingat saya belum pernah dipanggil KPK. Dan justru Pak Ganjar yang pernah dipanggil Pak KPK. Memang terkadang ucapan kita senjata makan tuan. Kita tidak terasa apa yang kita ucapkan mengenai diri kita. Jadi itu memang sering memang sudah ada dalam pepatah memang. Ketika kita mendoakan orang lain, maka doa itu akan kembali pada dirinya sendiri. Ketika kita akan menghujat orang lain, maka hujatan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Disinilah kegelapan manusia yang tidak terasa, selalu menghujat orang lain, tidak mengaca pada dirinya sendiri. Apalagi dengan debat yang terakhir seperti ini. Masyarakat Indonesia berharap memang debat ini tidak terlalu membuat sensasi yang luar biasa. Karena masyarakat Indonesia selalu ingin melihat bagaimana debat itu dengan santun. Saya saja melihat debat itu mendapat rekaman. Karena apa? Saya tidak tega ketika melihat orang dihujat. Karena dihujat itu mempermalukan
orang di hadapan orang banyak itu sangat riskan ya. Jadi jangan mempergunakan bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang indah dan data-data yang salah. Nah itu. Jadi kalaupun kita menang dengan bahasa kalimat kita, maka belum tentu masyarakat suka dengan kita. Kita harus paham bagaimana masyarakat menilai diri kita. Kita harus tahu maunya masyarakat, bukan maunya kita. Bukan kita bahasa kita menang, tuh kita merasa bangga, jago ngomong di depan publik. Tapi bagaimana masyarakat kita suka nggak dengan bahasa itu? Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang-orang elit-elit politik ya, yang tidak mengetahui bahwa masyarakat di bawah itu tidak suka dengan bahasa-bahasa yang berbelit-belit, yang indah-indah, seolah-olah di debat menang masyarakat suka. Belum tentu. Masyarakat itu suka kepada mereka yang berbahasa santun, tidak menyinggung perasaannya orang. Itulah Indonesia, nggak suka dengan bahasa-bahasa yang menghina orang, menghujat orang di hadapan masyarakat, nggak suka. Nah itu, jadi saya menganalisa juga sedikit untuk Anies Baswedan ya. Dari debat pertama dia sudah menyerang, tidak pernah menghargai orang, karya orang tidak pernah dihargai, semuanya itu salah di hadapan Anies Baswedan. Nah ini juga kenapa tidak pernah, saya tetap harus menghormati presiden kita. Bagaimanapun Pak Jokowi atau presiden kita, Pak Jokowi itu kan orang yang terbaik ya, orang yang dipilih masyarakat banyak. Kita mau mencalonkan, nirulah pada mereka. Bagaimana Pak Jokowi bisa disukai orang? Padahal orangnya kan tidak seberapa, orang desa. Kenapa tidak tiru gaya itu? Kita membuat ciptakan gaya yang tidak sesuai dengan gayanya Pak Jokowi. Tentu saja masyarakat itu sukanya orang yang nggak akan banyak bicara tapi banyak kerja. Sedikit bicara, banyak kerja. Banyak kerja, banyak bicara, sedikit kerja. Ini bukan kesukaan masyarakat itu. Itulah yang kita lihat debat pada malam hari tadi, dan tetap saya sebagai masyarakat yang di paling bawah, saya melihat bahwa debat tadi malam saya sangat suka dengan pembawaan Pak Prabowo. Apa yang saya sukai? Pertama, beliaunya minta maaf kepada paslon-paslon, karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia sempurna kecuali Tuhan, kecuali Allah SWT. Maka minta maaf itu adalah tanda mereka punya orang-orang baik. Tentu saja ini adalah berkat kerja timnya Pak Prabowo, kita acungi jempol. Oke, terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.